Halo, semangat pagi. Video kali ini tentang pengenalan untuk statistika dan distribusi frekuensi. Referensi yang digunakan adalah bukunya Gravater dan Wallnau, Statistics for the Behavioral Sciences, edisi ke-10, chapter 1 dan chapter 2. Chapter 1 untuk Introduction to Statistics dan chapter 2 untuk distribusi frekuensi. Ketika peneliti sudah menyelesaikan pengumpulan data, yang akan didapatkan adalah berlembar-lembar halaman pengisian kuesioner atau hasil dari pengukuran, atau kalau sekarang dengan G-Form misalkan, yang didapatkan adalah berupa Google Sheet dari hasil pengisiannya. Yang perlu dilakukan oleh peneliti berikutnya adalah mengorganisasikan angka-angka atau informasi tersebut menjadi bentuk yang lebih mudah untuk dipahami, sehingga lebih mudah dilihat dan dikomunikasikan kepada pihak lain, terutama para pembaca atau pengguna dari laporan penelitiannya. Nah, disinilah peran deskriptif statistik untuk mensimplifikasi organisasi dan penampilan dari data penelitiannya. Apa itu statistika? Statistika itu adalah sejumlah prosedur matematika untuk mengorganisasikan data, lalu merangkumnya dan menginterpretasikan. Jadi dalam hal ini merupakan gabungan dari deskriptif statistik dan inferensial statistik. Ada dua tujuan dalam statistika, yaitu yang pertama untuk tujuan deskriptif. Kita akan mengorganisasikan dan merangkum dari datanya. Biasanya bentuknya menjadi tabel dan atau grafik. Kemudian yang kedua adalah menjawab pertanyaan umum, yaitu tentang kondisi di populasi. Biasanya dalam penelitian yang dilakukan adalah meneliti pada sampel untuk digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Sehingga apa yang terjadi pada sampel kita akan generalisasikan kepada populasi. Ini disebut juga sebagai penyimpulan. Kita bahas tentang populasi. Populasi itu mungkin kita semua sudah tahu bahwa itu adalah seluruh dari apa yang ingin kita teliti. Dalam konteks penelitian, umumnya populasi adalah individualnya. Kita belajar di psikologi, mempelajari tingkah laku manusia. Jadi populasinya biasanya adalah orang atau manusia atau individual. Kemudian sampel adalah sebagian dari populasi, di mana yang diharapkan adalah sampelnya representatif terhadap populasi. Jadi sampel bukan hanya sebagian dari populasi, tapi juga harus representatif mewakili populasi. Proses dari populasi ke sampel disebut sebagai sampling. Kita akan melakukan sampling, mengambil sebagian partisipan yang representatif terhadap populasi. Di sini kita melakukan pengambilan data, lalu pengolahan data yang didapatkan dari sampel, kita akan generalisasikan ke populasi. Inilah yang disebut sebagai inferential statistics. Ada sejumlah terminologi yang perlu kita pahami dulu sebelum kita melangkah lebih jauh dengan analisis statistik. Populasi dan sampel tadi sudah kita bahas. Parameter dan statistik. Parameter itu nilai yang ada di populasi. Statistik nilai yang ada di sampel. Jadi dalam hal ini umumnya yang kita mau coba dapatkan adalah parameter. Tetapi karena kita mampunya atau menelitinya pada sampel, yang kita dapatkan namanya statistik. Hati-hati tentang penggunaan statistik. Kalau dalam bahasa Inggris, statistik tanpa S berarti angka gitu ya, atau indeks yang mewakili sampel. Kalau statistik belakangnya pakai S, itu adalah ilmu statistika. Jadi statistika. Lalu sensus dengan sampling. Kalau kita menelitinya kepada populasi, namanya sensus. Tapi kalau kita meneliti pada sampel, disebut sebagai sampling.
Sensus berarti diambil seluruhnya anggota populasi, kalau sampling sebagian anggota populasi yang diteliti. Sampling error adalah perbedaan antara parameter dengan statistik. Nah, disinilah peran statistik nanti akan banyak berlaku, di mana ada indeks sampling errornya berapa persen. Sehingga dalam hal ini penyimpulan yang bisa kita lakukan umumnya juga dipengaruhi oleh besar sampling error yang akan didapatkan dari suatu hasil penelitian. Jadi kalau misalkan dalam hal ini sampling errornya besar, mungkin orang tidak akan terlalu percaya dengan hasil yang kita dapatkan. Variabel dan konstan, ini sudah kita bahas di perkuliahan sebelum UTS. Variabel dalam hal ini adalah kondisi di mana memungkinkan ada perbedaan dari tiap individu. Kalau konstan itu tidak ada variasi, jadi nilainya sama semuanya. Misalkan kalau variabel itu jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Tapi kalau semuanya perempuan, maka disebut sebagai konstan. Kalau kita mengambil pengukuran pada sejumlah orang, baik pada sampel ataupun pada populasi, maka informasinya yang kita dapatkan adalah data. Data itu bersifat jamak, plural. Nah, kalau datum adalah informasi individual. Misalkan tinggi badan saya itu datum, tapi tinggi badan saya dan tetangga-tetangga saya kalau digabung, maka itu disebut sebagai data. Untuk mata kuliah ini, metodologi penelitian dan statistika deskriptif yang akan kita pelajari adalah bagaimana menganalisis individual variabel. Walaupun kita menelitinya banyak variabel, tetapi kalau dianalisisnya secara individual, secara terpisah masing-masing variabel, maka disebut sebagai statistika deskriptif. Untuk yang inferensial statistik, ini adalah menghubungkan dua atau lebih variabel penelitiannya. Jadi dalam hal ini bisa bersifat biasanya korelasional paling banyak, kemudian ada komparatif, dan juga ada penelitian yang sifatnya kausalitas pengaruh. Nanti akan dipelajari pada mata kuliah semester depan, metodologi penelitian dan statistika inferensial 1, lalu semester 3 yaitu metodologi penelitian dan statistika inferensial 2. MPSI 1 untuk penelitian komparatif dan korelasional, untuk yang MPSI 2 untuk penelitian eksperimental. Oke, sekarang kita bahas tentang distribusi frekuensi. Sekali lagi akan banyak menggunakan penggambaran dalam bentuk tabel ataupun grafik. Kalau kita membaca buku Gravater dan Wallnau, itu di setiap chapter ada nih tools you will need, sehingga kita punya gambaran kira-kira apa yang kita butuhkan nih sebelum dapat memahami dengan mudah, dengan lancar chapter tertentu. Jadi ada salah satu peribahasa di dalam statistika, what we learn in previous stage become foundation, what stage follows. Jadi ini penerapannya dalam bentuk informasi di awal chapter. Gravater and Wallnau menuliskannya tools you will need di setiap chapternya. Untuk chapter 2 perlu dipahami tentang pembagian, angka desimal, persentase, skala pengukuran sudah dibahas, lalu variabel baik berupa continuous maupun discrete variabel. Nah, nanti ada tambahannya tentang real limit. Ini contoh saya ambil dari bukunya Guilford and Fruster, bukunya Statistics in Education and Psychological. Kemudian ini dulu buku yang dipelajari oleh mahasiswa psikologi sampai tahun kurang lebih 98-an. Ada 40 datum, jadi ini data terdiri dari 40 datum, 5 ke bawah, 8 ke samping. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah tabulasi tabel yang diorganisasikan. Jadi dalam hal ini ada sejumlah individuals atau scores atau datum di dalam setiap kategori
di dalam skala pengukurannya. Jadi dalam hal ini frekuensi distribusi boleh dikatakan sebagai bentuknya umumnya berupa tabel, walaupun bisa juga sekali lagi dibuat dalam bentuk grafik. Ada dua elemen yang ada di dalam distribusi frekuensi. Pertama, set of the categories. Jadi dalam hal ini adalah kategorinya. Misalkan kalau kategorinya awalnya berupa skor. Misalkan skornya tinggi badan, maka kita lihat dari 150 sampai 159 ada berapa orang tinggi badannya. Jadi nanti kategorinya adalah kelas-kelas interval atau kategorisnya. Kemudian untuk record of frekuensi ini ada berapa jumlah frekuensinya. Kita akan coba belajar untuk membuat distribusi frekuensi. Dalam distribusi frekuensi, kalau skala pengukurannya ordinal, interval, atau rasio, kategorinya biasanya ada urutannya. Dari di atas itu angka besar, yang di bawah angka kecil. Jadi kalaupun secara konsensus, dalam hal ini tabel dibuat dengan urutan umumnya adalah descending, yang besar di atas, yang kecil di bawah. Atau kalau dalam bentuk visual, grafis, biasanya yang kiri yang kecil, yang kanan yang besar. Untuk skalanya yang nominal, kategorinya bisa terserah. Misalkan skala nominal itu laki-laki perempuan. Jadi kalau mau digambarkan dalam bentuk grafik, laki-laki duluan apa perempuan dulu ya? Bebas, karena dalam nominal angka yang diberikan hanya sebagai label. Untuk membuat distribusi frekuensi dari skor tadi, maka yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasikan dulu nih skor maksimum dan skor minimum. Lalu berikutnya kita urutkan. Nah, kalaupun misalkan dalam hal ini datanya itu lebar, maka konsekuensinya adalah kalau dibuat dalam bentuk tabel, tabelnya jadi panjang. Jadi panjang itu dalam pengertian dari 67, 66, 65, 40 sampai terakhir 25. Ini akan panjang sekali, ada 42 skor. Jadi yang akan dilakukan dalam grup frekuensi distribution table ini adalah grup data. Ya, mungkin perlu juga dipahami dulu baru dari awal bahwa dalam pengolahan data yang lebih ideal adalah tidak dikelompokkan sebetulnya. Jadi tetap menggunakan data orisinalnya. Tapi untuk keperluan deskriptif statistik, maka data yang spread wide range ini perlu kita lakukan grouping dengan membuat distribusi frekuensi dalam bentuk tabel maupun grafik. Ada sejumlah panduan untuk kita membuat distribusi frekuensi table untuk data berkelompok. Karena sifatnya nanti akan dibuat dalam tabel ataupun grafik, maka disarankan jangan banyak-banyak atau juga jangan sedikit-sedikit. Jadi sekitar 10 kelas interval. Nanti semua ini akan kita simulasikan pembuatannya. Jadi nanti kita lihat apa itu yang dimaksud dengan kelas interval. Kemudian dari setiap kelas interval tersebut nanti kan ada lebar kelasnya, ada width-nya, ada lebarnya. Jadi dalam hal ini sebaiknya dibuat dalam simple number. Simple number itu maksudnya apa ya? Mungkin kelipatan 2, kelipatan 3, 5, atau 10. Karena itu akan lebih memudahkan kita dalam proses pembuatan tabelnya. Kemudian, di setiap kelas interval, dalam hal ini, bottom score-nya atau nilai bawahnya itu kelipatan dari lebar kelasnya. Jadi misalkan kalau lebar kelasnya 5, maka bottom score di setiap kelas interval itu kelipatan 5. Misalkan 5 sampai 9. Kelas berikutnya 10 sampai 14. Berikutnya 15 sampai 19 dan seterusnya. Kemudian juga yang perlu diingat bahwa semua kelas interval itu lebarnya harus sama. Jangan yang awal 5 nanti belakang-belakangan itu 6 atau bukan 5 gitu ya. Oke, dari data perceptual speed test kita identifikasikan dulu skor maksimum dikurang skor minimum 42.
Jadi dalam hal ini 67 sebagai skor maksimum atau X max, lalu nilai minimumnya atau X min 25. Sekarang kita mau coba buatkan nih, kalau lebar kelasnya berapa, 42 kan tadi ya, maka dalam hal ini kelas intervalnya itu lebarnya berapa. Kalau jadi 2, 42 dibagi 2, 21. Kebanyakan. Kalau dibagi 3, jadinya 14. Kalau dibagi 4 bisa juga sebetulnya. Kalau dibagi 4 kurang lebih jumlahnya 11, 11 setengah, antara 11 sampai 12 itu ya. Kalau dibagi 5 jadinya 9 dan seterusnya. Jadi kita mengharapkan sekitar 10. Mungkin kalau dikatakan ideal kayaknya 4 atau 5 deh nih. Kalau 3 14, kalau 5 9, kalau 4 mungkin sekitar 11 itu ya. Oke, jadi kita punya skor maksimalnya 67, skor minimalnya 25. Kalau kita buat dalam lebar kelasnya 5 nih. Oke, kita punya kelas intervalnya. Jadi nilai 25 itu kebetulan merupakan kelipatan 5. Jadi nilai bottom skornya di setiap kelas interval, ini bottom nih, yang paling kiri ini bottom. Kemudian lebar kelasnya 5. Lebar kelas 5 itu bukan dilihat dari 25 ke 29 jaraknya 4 poin. Tapi di sini 25 ke kelas berikutnya. Ini 5 poin, 5 poin, 5 poin, 5 poin. Ini lebar kelasnya 5. Kemudian bottom skornya adalah kelipatan width-nya. Kalau 5. Kalau 4 dimulai dari 24. Oke, jadi dalam hal ini jangan sampai nilai maksimum sama nilai minimum tidak ada di tabel nih. Ini kebetulan kalau 25 sebagai bottom score, nilai 67 sebagai upper score-nya gitu ya. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami bagaimana membuat suatu kelas interval ketika sudah diketahui nilai minimum dan nilai maksimumnya. Sekitar 10 kelas interval. Kita coba balik lagi, adakah yang masih belum dipahami untuk yang bagian ini? 10 kelas interval, oke. Kalau lebar kelasnya 4, kalau lebar kelasnya 5 didapat. Kemudian lebar kelasnya yang 1 4, yang 1 5. Sebetulnya boleh dikatakan lebih simple yang 5 kali ya dibanding yang 4 itu. Kemudian bottom score, tadi kalau 5 maka awalnya di kelas pertamanya adalah 25 sampai 29. Kalau lebar kelasnya 4 itu 24 sampai 27. Lebar kelasnya sama, semuanya kelipatan 4 atau kelipatan 5. Oke ya. Oke, berikutnya kita lakukan adalah tollying, turus mungkin bahasa Indonesia kali ya. Jadi yang akan dilakukan dari datum-datum ini, kita akan menempatkan setiap skor pada interval yang sesuai dan tuliskan tally mark turusnya. Mungkin kalau kalian suka melihat bagaimana proses penghitungan suara di pemilu, nah ini mungkin analoginya sama. Nanti berikutnya nanti kita akan lakukan penghitungan berapa yang ada di setiap kelompok atau kelas interval. Kita simulasikan. Oke, datum yang pertama adalah 29, lalu kita tandai di sini 29 1. Dia ada di kelas interval antara 28 31. Kemudian yang kedua itu 40 di sini ya. Kemudian 36 berarti di sini 36. Ya. Kemudian 32, kemudian 46 di sini dan seterusnya sampai selesai. Nah, ini memang sangat membutuhkan ketelitian. Artinya kalau tidak konsentrasi atau terdistorsi, tadi sudah sampai mana ya? Itu mungkin kita perlu mengulang dari awal. Ya, setelah kita lengkapi semuanya, maka mungkin biar cepat hasilnya seperti ini nih. Ada kelas yang kosong. Kelas yang kosong boleh kalau di antara kelas paling atas dan kelas paling bawah. Tapi kalau kelas yang kosong ada di paling ujung, atas atau bawah, kelas ini tidak terpakai. Jadi bisa dibuang seharusnya. Jadi kita pun juga bisa menilai nih bahwa nilai 67 ini itu nilainya disebut sebagai nilai yang besar sendiri atau disebut juga sebagai outlier.
Outlier itu bisa juga nilai yang kecil sendiri. Oke, kemudian yang berikutnya kita lakukan mengubah dari toli turus 1, 2, 5 dan seterusnya. Ini 4 ya. Kemudian dijadikan angka. Kemudian berikutnya apa yang kita lakukan dalam hal ini kita coba bahas nih. Ada namanya score limit. Score limit itu dalam hal ini ada bottom, ada top. Ini yang kiri ini bottom, yang ini top atau upper gitu ya. Ini lower, ini upper atau top dan bottom. Ini disebut sebagai score limit. Jadi skor limitnya untuk kelas yang ini adalah 44 dan 47. Partisipannya ada 8. Skor limit kelas yang di atasnya 48 sampai 51 ada 11 orang. Berikutnya adalah exact limit. Nah, ini yang perlu kalian pahami karena penggunaan tabel distribusi frekuensi untuk variabel yang sifatnya continuous lebih banyak menggunakan exact limit. Apa exact limit itu? Mungkin kurang lebih gampangnya adalah exact limit adalah half point. Half point kan ini satu poinnya, satu unitnya satu, half pointnya berarti setengah. Jadi dalam hal ini ketika kita punya skor 40, maka kalau dalam pengukuran yang continuous itu dianggap merupakan nilai di antara 39,5 sampai 40,5. Jadi dengan demikian sebetulnya dapat dikatakan a score never point to a point. Jadi selalu dalam rentang. Nah, sekarang konsekuensinya bagi tabel distribusi frekuensi ketika mengisahkan kelas yang ini nih 32 sampai 35 sebetulnya dari 31,5 sampai 35,5. Jadi harap dibedakan antara skor limit dengan exact limit. Dalam banyak perhitungan lebih banyak digunakan yang exact limit dibanding yang skor limit. Oke, jadi dalam hal ini kita tambahkan kolomnya ada XC. XC ini adalah X untuk lambang skor, C untuk lambang center. Jadi nilai X center ini adalah nilai tengah-tengahnya. Nah, kalau kita ulangi lagi bahwa ini lebar kelasnya 4 nih. Kalau lebar kelasnya 4, maka exact limitnya adalah angka desimal. Tapi kalau lebar kelasnya ganjil, misalkan 5, maka nilai tengahnya akan nilai angka yang bulat, tidak pakai desimal. Jadi kenapa tadi diharapkan simple number. Jadi kalau mungkin kelipatan ganjil, maka cenderung exact limitnya akan memudahkan proses perhitungan. Kalau misalkan kelipatan 10, gampang, ini berarti 10, 20, 30, 40, 50. Gampang untuk memindahkan tolleyingnya untuk pembuatan turusnya. Oke, ini lower exact limit kelas yang 60 sampai 63, lowernya 59,5, uppernya 63,5. Upper suatu kelas yang ini merupakan lower kelas di atasnya. Jadi boleh dibilang ini yang diagonal naik satu baris itu nilainya akan sama. Dalam penggunaan distribusi frekuensi sebetulnya tidak disarankan kalau kita ingin melakukan analisis lebih jauh. Karena grup frekuensi distribution itu sebetulnya hanya untuk memudahkan kita melihat secara visual penyebaran datanya seperti apa. Tetapi kalau untuk analisis lebih detail, sebaiknya tetap menggunakan original data. Terlebih mungkin dengan kemajuan teknologi sekarang untuk mengolahkan data bukan hal yang relatif sulit lagi dengan bantuan prosesor atau pengolah data. Nah, jadi kalau kita menggunakan distribusi frekuensi, ada sejumlah informasi yang hilang nih. Misalkan di kelas 48 sampai 51 itu ada 11 skor. Kita lihat lagi ada 11 skor nih dari 48 sampai 51. Nah, pertanyaannya ketika sudah dimasukkan ke dalam grup di dalam kelas interval, kita nggak tahu sebetulnya 11 orang ini
nilainya apakah 48 semuanya, apakah 49 semuanya, atau 50 atau 51 semuanya. Nah, sehingga dalam hal ini kalau kita punya original skornya mungkin akan lebih memudahkan dan bahkan nggak perlu dibuatkan distribusi frekuensi. Tapi kita sekali lagi mempelajari bagaimana distribusi frekuensi dibuatkan dengan ada sejumlah limitasi, terutama adalah grouping error. Grouping error dalam hal ini berarti ada informasi yang hilang, original skornya jadi nggak ketahuan. Sehingga konsekuensinya kalau semakin lebar kelas intervalnya, grouping errornya makin besar juga. Solusinya apa biar nggak ada grouping error? Pakai data tunggal, bukan group frequency distribution. Nah, berikutnya tahun 77, Tukey membuat suatu teknik dalam organisasi data nih, sehingga ini lebih nyaman dilihat dan juga ditampilkan baik dalam bentuk tabel maupun grafik. Kok bisa? Oh, ini disebut sebagai stem and leaf display. Jadi ada stemnya, ada leafnya, ada batangnya, ada daunnya. Jadi kita misalkan ini 3, 4, 5, ini saya susunnya yang kecil di atas sengaja. Kemudian ini boleh dikatakan ini stemnya. Lalu kita kasih garis imajiner seolah-olah ini perpindahan antara stem dan leaf-nya. Misalkan datanya saya ngarang bahwa datanya ada seperti ini nih. Jadi ini kita bisa baca datumnya 32, 33, 42, 46, 56, 52, 57, 59, dan seterusnya. Nah, ini mungkin tahapan awalnya kita urutkan dulu, masukkan dulu saja. Ini pun juga rapi, satu leaf, satu kolom ya, jangan bertempelan. Jadi biar kita ketahuan nih, rapih nih. Ini kan bisa menjadi kolom. Nah, kalau misalkan kalian lihat stem and leaf ini, lalu kepala kalian miring ke kanan, maka ini seperti gambar grafik histogram itu ya. Ini tingginya 2, ini tingginya 2, ini tingginya 4. Nah, sebetulnya ada lagi ini proses tambahan yang sebetulnya bisa dilakukan, yaitu merapikan. Jadi kalau ini 50 harusnya 52 dulu, 56, 57, baru 59. Jadi ini 2-nya dipindahkan. Sama ini pun juga 1, 2, 3, 5. Jadi dengan menggunakan stem and leaf display, kita masih tetap bisa melihat original datanya seperti apa. Ini mungkin juga ada banyak software yang bisa membuat stem and leaf display dengan cepat. Oke, setelah kita punya tabel distribusi frekuensi, kita akan membuatkan grafik yang paling banyak untuk data continuous. Yang paling banyak digunakan adalah poligonal, banyak sudut, dan histogram. Histo itu lapisan, gram itu ya mungkin gambar gitu. Jadi dalam hal ini histogram dan poligon adalah grafik yang digunakan untuk data yang sifatnya continuous. Continuous itu interval atau rasio atau ordinal, tapi kebanyakan sifatnya interval atau rasio. Oke, kita mulai dengan tabelnya dulu nih. Tabelnya adalah tabel awalnya ini. Jadi ada kelas-kelas interval, kemudian ada frekuensinya, ada nilai tengahnya atau score center, dan ada exact limit baik lower maupun upper. Kita cobakan dulu yang polygon. Oke, dalam polygon kita buatkan garis horizontal atau kita sebut sebagai sumbu X, dan garis vertikal biasanya Y ini dijadikan sebagai frekuensi. Dan jangan lupa titik 0, ada kesepakatan tidak tertulis bahwa idealnya seperti ukuran bendera, vertikalnya 2 poin, horizontalnya 3 poin. Lalu buat satuan-satuannya nih. Ini yang digunakan di dalam polygon adalah midpoint. Jadi kenapa dalam hal ini kita tak perlu tambahkan lagi nih satu kolom untuk memudahkan kita membuat grafik. Untuk polygon menggunakan midpoint, nilai tengah dari setiap kelas interval. Oke, kita ulangi lagi gambarnya. Ada sumbu X sebagai horizontal, vertikalnya adalah frekuensi, jangan lupa titik 0, lalu satuannya ini dalam equal interval,
satuan dalam garis horizontal sifatnya adalah equal nih, jadi lebarnya sama nih dibuat. Kemudian untuk yang vertikal itu frekuensinya. Frekuensinya kita coba atur supaya dalam hal ini bisa memuat, ini dibuatnya kelipatan 2 gitu. Jadi kalau mau detail silakan aja satu-satu. Oke, yang dilakukan di dalam pembuatan poligon, kita perlu dalam tanda kutip menambahkan satu kelas di bawah dan satu kelas di atas nanti di bagian sini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya grafiknya itu menyentuh sumbu X-nya atau ada frekuensi yang 0. Jadi dianggap ketika ditambahkan satu kelas interval di bawah dan di atas, maka frekuensinya menjadi 0. Lalu berdasarkan tabel yang tadi, di tabel distribusi frekuensi, kita buat tarik garis. Ini tingginya 1, naik tingginya 2. Ini sebetulnya garis bantu imajiner, tidak dibuat pun tidak apa-apa, tapi ini akan sangat membantu untuk kita membuatkan grafik poligon. Oke, setelah itu yang kita lakukan adalah menghubungkan titik-titiknya, dimulai dari tambahan kelas interval di bawahnya, yaitu dari 21,5 kita tarik garis, kemudian dan seterusnya gitu ya. Oke, jadi di dalam poligon sekali lagi yang dilakukan adalah nilai tengah dari satu kelas interval. Tambahkan satu kelas, cari nilai tengahnya, baik di atas maupun di bawah nilai yang ada di dalam tabel. Ya, ini poligon, kita ulangi lagi tanpa garis bantu. Oke ya, saya pikir sangat mudah, cuma prosesnya aja butuh menggambar gitu ya. Oke, lalu bagaimana dengan pembuatan histogram? Histo lapisan, gram gambar. Jadi dalam hal ini untuk yang continuous. Jadi kadang-kadang sering tertukar nih antara histogram nanti dengan bar chart. Bar chart adalah keluarga besar dari termasuk histogram juga. Jadi diagram batang. Tapi kalau misalkan diagramnya menempel atau continuous, maka itu namanya histogram. Nanti kita bisa lihat nih kalau misalkan variabelnya tinggi jumlah dari laki-laki dan perempuan, maka kalau kita menggunakan diagram batang, maka jangan pakai histogram, jangan nempel, karena variabelnya adalah variabel skala nominal. Di dalam histogram yang digunakan adalah exact limit. Kalau ini tinggal di exact limit. Jadi kelas pertama itu antara 24 sampai 27. Exact limitnya 23,5 sampai 27,5. Tadi tingginya frekuensi satu orang gitu ya. Tingginya satu orang. Kemudian tinggal kita masukkan saja gambar 1, 2, 3, lalu dan seterusnya. Ya, ini gambarnya histogram nempel karena skalanya sekali lagi continuous. Lalu kalau digabung gimana? Sebetulnya kalau digabung bentuknya begini nih. Titik tengahnya merupakan nilai tengah untuk poligon. Oke. Nah, kalau kita sudah punya grafik gambar, maka sebetulnya kita bisa nih mendeskripsikan bentuk dari distribusinya. Ada dua bentuk umum, yaitu simetris dan skewed. Nah, ini bentuknya bentuk ideal, bentuk teoretik, di mana kalau kita lihat simetris, maka kalau dibuat garis tengah di antara grafiknya, maka sisi yang satu merupakan pencerminan sisi yang lain. Ini simetris. Kalau ini disebut juga sebagai simetris unimodal, satu modus. Jadi di sini modusnya, di sini juga mediannya, di sini juga minnya. Tapi bisa juga symmetrical, unimodal, multimodal, bimodal, ataupun no modal bisa juga. Nah, ini yang biasanya sering terjadi nih di dalam pengujian distribusi. Jadi kalau di sini umumnya disebut sebagai distribusi normal. Nanti akan kita bahas juga dalam materi perkuliahan di menjelang UAS. Kalau distribusinya tidak normal, umumnya disebut sebagai skewed. Skewed itu tidak simetris. Tidak simetris artinya
Kalau yang ini naiknya pelan-pelan, lalu turunnya cepat. Kalau ini naiknya cepat, turunnya pelan-pelan. Skewed itu mungkin untuk mudah memahaminya lebih gampang kalau saya yang landai, yang slowly turunnya, downnya, tapernya itu eh, ada di sisi mana. Kalau di sisi kiri, kiri itu negatif, kanan itu positif. Jadi dilihat, oh ini skewed, yang ini skewednya negatif karena yang landai ada di bagian kiri. Kalau yang ini skewed positif karena yang landai ada di bagian kanan. Kalau simetris, udah tahu bahwa ada, kalau di gambar vertical line, ini adalah mirror image dari sisi yang lain. Kalau skewed, dalam hal ini ada taper gradually-nya di other end. Kalau pile up-nya cepat nih. Kalau pile up-nya cepat, berarti turunnya sisi yang lambat itu sebagai penyebutan positif atau negatif skewedness-nya. Oke, jadi ini contoh bentuk lain untuk data nominal. Kalau kalian pakai misalkan program Excel bisa terlihat. Ini namanya bentuknya pie, seperti kue pie dipotong-potong, tapi dalam bentuk modifikasi. Biasa disebut sebagai donat, donat grapes. Di sini kita bisa melihat kalau untuk data nominal, yang kita bisa lihat adalah proporsi atau persentase. Jadi kalau ini mungkin 30% itu ya, ini kan lebih dari seperempat, ini mungkin 20% dan seterusnya. Ini pi. Kalau data nominal bisa juga. Di sini mungkin yang lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, lulusan perguruan tinggi. Ini bisa kita buatkan dalam bentuk bar chart. Nah, jadi bedakan dengan yang histogram. Kalau bar chart, ininya nih antar kelompoknya tidak ada sambungan, jadi terpisah. Nah, ini urutannya bisa ditukar-tukar, tidak masalah kalau di dalam yang skala nominal. Grafik bentuk lain bisa dilihat mungkin ini di dalam program Excel, bisa dibuatkan pilihannya banyak dengan warna, mungkin juga bisa dimodifikasi, mana yang suka silakan. Jadi yang sering banyak digunakan di dalam penelitian di psikologi adalah yang untuk data continuous berupa histogram ataupun yang berupa poligon. Kemudian untuk data nominal banyaknya menggunakan mana yang lebih disukai, bar chart atau yang pie chart. Oke, kita beralih ke topik yang sedikit berhitung, yaitu persentil dan persentil rank. Persentil itu adalah suatu sistem di dalam menentukan posisi suatu skor, suatu individu, seorang individu dibandingkan dengan kelompoknya. Jadi salah satu penilaian dalam psikologi itu bisa juga menggunakan persentil. Persentil dalam bahasa Latin disebut persentum per 100, seolah-olah ada 100 orang yang dinilai, lalu kita ingin melihat suatu skor dari 0 sampai 100 ada di mana di dalam kontinum persentum tersebut. Jadi yang digunakan dalam hal ini adalah cumulative percentage nih. Jadi ada persentase kumulatif. Kumulatif itu berarti dihitung dari bawah, dari yang paling bawah. Jadi kalau ditanyakan persentil itu apa? Persentil itu adalah titik di dalam distribusi data, di mana di titik tersebut dan di bawahnya ada sekian persen kasus. Jadi satuannya pakai persen nih. Jadi kalau kita punya tabel distribusi frekuensi, kan umumnya hanya memuat frekuensi ada berapa, lalu dengan diketahui frekuensinya ada berapa, lalu kita tahu totalnya ada berapa, kita bisa konversi menjadi persentase. Nilai yang ditunjukkan dari persentil di dalam distribusi disebut sebagai persentil rank, gitu ya. Jadi persentil rank itu kalau diketahui persentasenya, lalu dicari skornya. Ya, kita cobakan berlatih bagaimana menentukan persentil dan persentil rank dari suatu tabel distribusi frekuensi.
Kita punya, biar mudah latihannya adalah kita punya skor dengan lebar kelas sama dengan 1. Lebar kelasnya 1 ya, ingat ya, di sini habis 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dari tiap kelas interval yang lebar 1 itu ada frekuensinya 1, 5, 8, 4, 2. Nah, kita tambahkan kolom kumulatif frekuensi dan nanti berikutnya dikonversi menjadi kumulatif percentage. Yang namanya kumulatif dihitung dari bawah, dari yang paling kecil. Jadi kalau ini 2, maka berikutnya adalah dalam hal ini 2 tambah 4, 6. 6 tambah 8, 14. 14 tambah 5, 19. 19 tambah 1, 20. Jadi nilai paling atas pada kumulatif frekuensi adalah total dari frekuensinya nih. 1 tambah 5 tambah 8 tambah 4 tambah 2 sama dengan 20. Jadi kalau kalian menghitung pas di atas nggak 20 nih, cek lagi. Jangan-jangan di bawahnya ada kesalahan penghitungan. Kalau total partisipannya, total datumnya ada 20, maka kalau kita konversi menjadi persentase, 2 itu kalau dijadikan persentase, 2 dari 20 kan artinya 1 per 10. 1 per 10 dalam persentase 10. Atau gampangnya langsung aja deh. Biar gampang, satu orang kalau ada 100 poin dibagi 20 kan masing-masing dapat 5 gitu ya. Jadi tinggal 2 kali 5, 6 kali 5, 14 kali 5, 19 kali 5, 20 kali 5. Jadi kalau dibuatkan dalam persentase kumulatif, tinggal dijadikan persentase saja si kumulatif percentage-nya. Oke, kita cobakan untuk mencari persentil. Oke, ditanyakan, berapakah persentil dari 95? Nah, sekali lagi, kalau dalam persentil, yang diketahui persentasenya untuk dicari skornya berapa. Nah, ini biasanya nih kalau baru belajar, wajar salah gitu ya. Persentil 95 berapa? 4. Oh, ini jawabannya salah. Jawabannya adalah 4,5. Karena yang digunakan, sekali lagi dalam pengukuran, adalah exact limit. Dalam persentil yang digunakan adalah upper exact limit. Ini kan kelas untuk 4, dari 3,5 sampai 4,5. Uppernya 4,5, jadi persentil 95 adalah 4,5. Kita tes yang kedua, persentil rank dari 3,5. Jadi kalau persentil rank yang diketahui skornya untuk dicari tahu persentasenya berapa. Ini sudah langsung ditebak. Persentil rank 3,5 adalah 70%. Jangan lupa pakai persen. Karena dari persentil rank yang ingin diketahui adalah persentasenya. Oke, rasanya mudah ya. Karena angka yang ditanyakan ada tampil di tabel. Nah, pertanyaannya, kalau angka yang ditanyakan tidak ada di tabel, maka apa yang mesti dilakukan? Kita mau coba cari persentil rank 7. 7 di sini, tapi jawabannya bukan 44. Pertanyaannya berapa? Nah, jadi dalam hal ini kita mesti melakukan penentuan dulu kelas interval yang dimaksud ada di mana. Jadi yang perlu dilakukan adalah menandai. Saya coba tandai dulu deh supaya memudahkan dalam proses perhitungannya. Skor 7 sebetulnya ada di sini nih. Nah, ya, jadi dalam hal ini kita tentukan dulu kelas interval di mana skor yang kita tanyakan itu berada gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini nilai 7 itu ada di antara 6,5 dan 7,5. Sehingga apa yang berikutnya dilakukan adalah kita mencoba melakukan namanya interpolasi. Inter antara polar itu 2 titik atau 2 nilai. Jadi di antara 2 nilai kita cari. Jadi di sini untuk 6,5 itu persentil rank 6,5 itu 20%. Persentil rank 7,5 adalah 44%. Nah, sekarang kita mau cari tahu nih, kalau nilai 7
berapakah persentil rank dari 7? Ya, dengan cara dalam hal ini kita buatkan dulu prosesnya. Ada 4 tahapan, kita coba urai satu-satu. Walaupun sebetulnya ini angka mudah ditebak, kalau kita buat seperti menggunakan ini, kita langsung bisa tebak nih. 7,5, 6,5. Nilai yang dicari nilai 7. Tengah-tengahnya di antara 7 dengan 7,5 dengan 6,5. Antara 44 dengan 20, tengah-tengahnya ya 32. Tapi kita coba uraikan karena kebetulan nanti kalau kalian dapat angkanya gampang, nggak usah dihitung juga udah bisa cepat diketahui. Tahapan pertama, jadi kita dalam hal ini untuk skor, yang ini skor, lebar yang diketahui untuk lebar kelasnya sama dengan 1. Ini dari 7,5 sampai 6,5 1 poin. Untuk persentase 44 ke 20 itu 24 poin. Oke, masih gampang ya. Tahapan kedua, yang kita mau, yang kita cari nilai 7. Nilai 7 itu dari uppernya, dari top of interval, itu setengah poin, 7,5 ke 7 atau 6,5 ke 7 sama aja, ini kebetulan berada di titik yang sama. Umumnya sih kalau mau lebih mudah dari bawah sih, dari bawah itu dari 6,5 supaya sifatnya menambahkan. Tapi terserah mana lebih prefer yang dilakukan, itu yang kalian cobakan. Jadi kita coba dalam hal ini dari atas ya, dari 7,5. Jarak yang kita mau cari tahu adalah dalam hal ini persentasenya. Kita tahu bahwa persentasenya dari ujung ke ujung itu 24 poin, 24%. Sementara yang kita ketahui dari skor jaraknya setengah nih. Setengah dari 24 sama dengan 12 poin. Jadi kalau dimintakan tahapan terakhirnya 12 poin dari bawah atau dari atas, kebetulan sama. Kalau dari bawah berarti 12 ditambahkan ke 20. Jadi 32%. Kalau dari atas 44 dikurangi 12 poin, jadinya 32%. Oke, kita cobakan dengan angka yang tidak persis ada di tabel, tidak persis di tengah-tengah juga. Oke, yang kita mau sekarang lakukan adalah persentil 50. Nanti kita akan juga kenali persentil 50 ini sebagai median gitu ya. Kemudian variasi dari soal sebelumnya, kalau soal sebelumnya menggunakan lebar kelasnya 1, kalau sekarang lebar kelasnya 5, 0 sampai 4. Ingat bahwa kelas pertama itu bottom skornya itu merupakan kelipatan dari lebar kelasnya. Jadi 5, 10, 15, 20, 0 itu merupakan kelipatan 5. Ada frekuensinya, ada kumulatif frekuensi, ada kumulatif percentage. Kita akan mencari nilai dari persentil 50. Nah, persentil 50 kita mesti tandai dulu nih. Persentil 50 tuh ada di mana ya? Kan nggak muncul di tabel nih. Nah, jadi dalam hal ini kita mesti tahu lagi nih, mesti ingat lagi bahwa persentil 60 itu mengacu ke 9,5 nih. Nah, ini 9,5. Jadi ini untuk upper exact limit. Jadi mulai 4,5 itu dia persentilnya 10 lebih sedikit, mungkin 11, katakanlah 11, 12, 13 itu adanya di kelas interval yang ini. Jadi kita tandai nih. Jadi biasanya tingkat kesulitan yang agak kompleks kalau kita menggunakan hitung manual persentil adalah menentukan kelas intervalnya yang mana. Jadi ketika kita sudah menandai, maka berikutnya kita lakukan 4 tahapan yang tadi. Kita punya skornya dalam hal ini 9,5, persentasenya 60. Kita punya skor yang 4,5, persentasenya 10. Sementara yang ditanyakan adalah persentil 50 nilainya berapa. Nah, silakan kalau mau coba langsung nih. Ini kan boleh dibilang angkanya juga angka mudah gitu ya. Total jaraknya di sini 50 poin. Di sini dari bawah 40 ke atas 10. Ini juga jaraknya 5 poin gampang. Udah bisa? Kalau belum kita cobakan. Tahapan pertama. Untuk skor kita punya 5 poin. 9,5
ke 4,5, itu jaraknya 5 poin. Kemudian untuk persentase dari 60 ke 10 itu 50 poin. Oke ya, kita bicaranya ujung ke ujung. Kemudian tahapan yang kedua, nilai 50 itu berada 10 poin dari atas, from the top. Kalau dari bawah 40 poin. Terserah mau pakai 1/5 atau mau pakai 4/5 dari bawah. Kita pakai contoh 1/5 ya, dari atas. Kita akan gunakan 1/5 untuk mencari jaraknya. 1/5 dari 5 poin jarak itu 1 poin. Nah, jadi dalam hal ini kita punya 1 poin dari top, dari atas. 9,5 turun 1 poin. 8,5 udah ketebak. Ya, jadi nilainya adalah 8,5. Oke, selamat mencobakan berlatih. Jadi dalam hal ini, dalam statistika perlu sering juga langsung diterapkan bagaimana dilakukannya. Sampai ketemu lagi dalam video-video selanjutnya. Terima kasih, good luck.